Lalu analisis eksternal. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi internal kan untuk menganalisis yang ada di dalam usaha kita. Kalau eksternal itu yang dilihat adalah yang terdapat di luar usaha kita atau di luar diri kita gitu loh. Yang biasanya kita sebut sebagai peluang atau ancaman. Nah, peluang dan ancaman ini kan asalnya dari luar. Nah, untuk apa sih? Nah, setelah kita menganalisis peluang dan ancaman ini, nantinya bisa kita pakai untuk sebagai penentu nantinya kita promosinya bagaimana ya. Terus inovasi apa ya yang kita akan gunakan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Jadi kita lihat nih, oh ternyata kalau di contoh deh, saya pakai contoh di apotek saya sendiri. Oh ternyata di daerah sini masih belum banyak apotek-apotek yang kerjasama dengan online tadi. Oke, itu berarti peluang saya. Kalau saya jualan kerjasama dengan mereka, otomatis orderan online di sekitar apotek minimal ya, larinya ke apotek saya. Cuma itu tidak akan bertahan lama karena pasti nggak akan lama ya apotek-apotek lain pun akan ikutan kerjasama karena ngeliat oh di situ ramai ya, oh ternyata ramai juga nih. Akhirnya mereka juga ikutan kerjasama ya, kuenya harus dibagi-bagi juga ke mereka. Akhirnya kita beradunya bukan lagi di saya sudah kerja sama situ belum, tapi beradunya adalah saya bisa memenuhi situ enggak. Nah, itu. Atau menentukan media promosi. Contohnya, oh kalau orang-orang sini tuh pengennya diantar ke rumah. Ya ada sih online, cuma kalau online agak mahal ya kan, mahal-mahal dikit kan lumayan tuh kalau misalkan buat beli cabe misalkan ya. Ya kita promosikan kalau oh kita bisa kok antar di rumah, antar ke rumah, bisa konsultasi lewat WhatsApp dan sebagainya. Jadi peluang-peluang tersebut bisa kita jadikan media promosi dan inovasi. Begitu juga dengan ancaman. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Contoh opportunity atau peluang kerjasama dengan pihak lain. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, masuk juga ke kelemahan kalau misalkan kita bisa bekerja sama dengan e-commerce atau aplikasi-aplikasi yang belanja obat online. Atau misalnya kita bisa saja membuka online shop, tentunya dengan melihat eh, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur tentang jualan obat di marketplace. Ya mungkin ada beberapa obat yang tidak bisa kita paksakan. Contohnya misalkan obat psikotropik, narkotik, prekursor ya. Kalau bisa janganlah kita jualan di marketplace karena itu pasti akan melanggar aturan-aturan yang berlaku. Lalu apalagi peluangnya? Peluangnya tadi lokasi yang lebih terjangkau. Nah, ini bisa dijadikan peluang juga. Biasanya misalkan kita mau buka suatu cabang atau nggak usah cabang lah, usaha baru aja. Otomatis kan kita harus analisis nih SWOT kita. Sebelum kita menentukan tempat, kita lagi nyari tempat ya otomatis kita harus memilih lokasi yang memiliki peluang lebih baik dibanding kompetitor kita atau dibanding toko sebelah. Lalu, contoh peluang lagi apa? Adanya unmet needs. Apa sih itu unmet needs? Unmet needs itu adalah kebutuhan yang belum didapatkan atau belum terpenuhi oleh kompetitor lain. Emang ada Pak? Banyak. Contoh, kan obat gitu-gitu aja Pak, apotek gitu-gitu aja Pak. Ya, apotek kan tidak melulu soal obat aja. Apotek kan bisa saja memenuhi aspek lainnya selain barangnya itu. Contohnya adalah servis, pelayanan. Ya, kadang orang orang mah yang penting beli obat Pak, nggak peduli tempatnya. Ya itu kan kata kamu. Belum tentu kata pelanggan seperti itu. Karena yang namanya marketing, pemasaran itu adalah persepsi dari konsumen, bukan persepsi kita sebagai penjual. Karena kalau menggunakan persepsi kita sebagai penjual,
Ya oke lah, sewaras-warasnya kita bisa menganalisis kekurangan kita, tapi tetap saja kita pasti akan sedikit kurang lebih membanggakan apa yang sudah kita punya atau yang kita jual. Nah, itu bahaya itu. Kita jadi harus menggunakan persepsi dari pelanggan kita supaya kita apa bisa menemukan unmet needs. Oh mungkin oke, orang membeli obat di apotek yang tempatnya pencahayaan kurang, agak sumpek karena asumsinya ya apotek di sini begitu semua kok. Ya mau gimana lagi ya, memang mungkin pikiran mereka ya memang apotek begini gitu loh. Tapi coba ditanya, misalkan ada apotek yang tempatnya nyaman, sejuk, bangku tunggunya enak, penerangannya oke, seger lah jadi dilihatnya, lebih pengen nggak? Ya saya yakin pasti mereka ya lebih mau ke tempat yang seperti itu. Kalau misalnya mau dibandingkan gitu loh. Atau mungkin eh, apa iya sih kita harus bikin service excellent. Nah, itu kan biasanya diterapkan oleh BUMN ya, apotek BUMN kan service excellent dengan diterapkan beberapa SOP dan lain-lainnya. Nah, itu kan juga suatu pembeda dari apotek-apotek lain di mana ya saya bukan menjelek-jelekan ranah kerja kita, tapi memang sudah silahkan buktikan sendiri. Misalkan oke lah teman-teman survei ke 5 atau 10 apotek di sekitar tempat tinggal teman-teman di situ, berapa banyak asisten apoteker atau TTK atau apotekernya sendiri yang melayani dengan ramah. Coba dibuat persentasenya. Saya tidak bilang tidak ada, pasti ada. Cuma saya yakin untuk saat ini masih belum banyak. Nah, itu mirisnya dunia farmasi. Cuma jangan salah, di balik kemirisan itu ada peluang bisnis. Karena apa? Di situ ada sesuatu yang belum didapatkan oleh pelanggan atau unmet needs. Belum dijumpai. Pelayan apotik belum banyak dijumpai apotik dengan pelayanan yang menyenangkan. Belum banyak apotik yang belum banyak pelanggan kita menemukan apotik dengan pelayanan dari hati. Nah, itu tuh termasuk peluang usaha. Oke, selanjutnya penggunaan teknologi canggih. Nah, ini dia nih yang mungkin teman-teman yang kerja di apotek atau yang pernah melihat bisnis apotek ini yang sudah mulai banyak bergeser, yang tadinya orang nggak menggunakan komputer atau belum komputerisasi sehingga pegawainya dituntut hafal obat atau masih menggunakan pembukuan biasa gitu. Sehingga apa? Ya kalau ya kan otak kita ini kan ibarat memori ya. Kita mau disuruh ngafalin harga obat ribuan pun saya yakin bisa. Saya ketemu teman seperti itu. Sekarang kerja bareng sama saya, benar-benar dia semua harga obat hafal. Naik turunnya harga hafal. Diskon-diskonan hafal. Karena apa ya, dia bagian pengadaan, dia juga frontliner di apotek sehingga dia tahu semua harga-harga obat barang A, barang B, barang C, ratusan barang itu dia hafal di luar kepala harganya. Karena apoteknya belum menggunakan sistem komputerisasi. Begitu saya ajak join, saya bilang, ngapain lo ngapalin harga, buang-buang memori, mendingan dipakai buat yang lain. Buat mikirin bagaimana cara melayani pasien dengan baik, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan pak pelanggan atau pasien. Hal-hal masalah harga dan lain-lain ya kita ringankan dengan menggunakan teknologi, yaitu sistem komputerisasi. Ya itu tuh salah satu peluang juga. Jangan-jangan mungkin eh, apotek-apotek lain itu pelayanannya jutek-jutek karena mereka udah ruwet ngapalin harga dan lain-lain. Mungkin bisa saja seperti itu. Lalu contoh threat atau ancaman adanya kompetitor sejenis itu pasti ya. Misalnya kita udah buka apotek atau buka toko susu, tahu nggak jauh ada yang buka lagi susu, toko susu lain atau apotek lain. Nah, itu tuh pastinya ancaman. Cuma ancaman di sini ya harus kita ukur. Dia buka dengan model seperti apa ya? Sama atau beda ya?
Paling tidak kalau misalkan apotek deh, ada lagi nih yang buka apotek nih, pas dilihat, oh secara aspek-aspek pemasarannya sama aja kayak saya, ya itu kalian bisa tenang-tenang. Kenapa? Ya secara pelanggan kalian sudah punya duluan, dia belum punya. Tapi dia menggunakan metode pemasaran yang kurang lebih sama sama kita, ya nggak usah dikhawatirkan kayak gitu. Dia yang harusnya mikir bagaimana caranya. Tapi begitu kompetitor tersebut melakukan inovasi atau promosi tertentu, nah itulah yang harus diperhatikan. Lalu adanya substitutor. Apa sih substitutor itu? Substitutor itu adalah orang jualan tapi nggak bersinggungan langsung sama kita. Hanya saja beberapa barang jualannya itu kita jual juga. Contoh, kalau dalam hal apotek itu substitutornya adalah minimarket, kayak Alfamart, Indomaret, Alfamidi, dan lain-lainnya. Loh iya, itu substitutor. Kenapa substitutor? Karena dia jualan obat juga, walaupun hanya obat-obat logo hijau ya, dan biru juga. Cuma kan sedikit banyak itu pengganggu juga gitu loh. Karena ntar bisa aja, kalau untuk beli apa contohnya obat batuk nih, beli obat batuk di Alfamidi aja, saya sebut merek aja ya, di Alfamidi aja, sekalian beli yang lain-lain, beli kecap, beli saus. Karena apa? Ya biar sekali jalan gitu loh. Nah, itu kan berarti kan yang tadinya harusnya beli obatnya di apotek, tapi jadinya beli obat di minimarket. Tuh. Nah, itu makanya substitutor. Apalagi substitutor lainnya. Toko jamu itu juga substitutor. Baby shop juga substitutor. Ya, macam-macam. Jadi dianalisis. Jadi substitutor itu adalah saingan kita tapi nggak bersinggungan secara langsung. Lalu ancaman lainnya, aturan pemerintah yang baru. Nah, ini kan sering kali kan tiba-tiba muncul aturan pemerintah baru. Nah, itu kan jadi ancaman. Ancaman apa ya? Contohnya misalkan eh, tiba-tiba tahun 2016 TTK minimal adalah lulusan D3. Selain lulusan minimal D3 tidak mendapatkan STR TTK. Nah, otomatis kita begitu mau buka usaha baru apotek atau ingin memperpanjang izin apotek kita, ya di situ agak sedikit kerepotan. Karena dengan aturan baru itu yang tadinya kita lulusan SMF aja bisa kita rekrut, sekarang nggak bisa. Ya bisa saja kita lulusan SMF kita rekrut, tapi untuk perizinan di sini jadi sedikit terhambat. Nah, itu salah satu contoh aturan pemerintah yang baru. Lalu perubahan pola belanja yang tadi saya bilang. Awalnya di apotek saya itu sampai awal tahun pendapatan saya melalui e-commerce seperti Halodoc, GoApotik, Mouse Health, Klik Dokter, dan lain-lain itu tidak lebih dari 25%. Ya sekitar 25% lah paling gede. 25 segede-gede 27 lah pernah sekali. Begitu pandemi datang, boom, lebih dari 50% pendapatan saya dari mereka. Secara tidak langsung saya ketergantungan sama mereka. Ya mau gimana lagi? Situasinya seperti itu dan saya tidak tahu nanti setelah pandemi berlalu apa ini tetap berlanjut atau menurun, dan kalaupun menurun sejauh apa penurunannya, apa ia kembali ke 25% lagi atau turunnya hanya sedikit. Nah, itu kan harus saya waspadai. Kalau ternyata turunnya tidak sedikit, berarti pola bisnis yang saya terapkan sekarang ini ya harus saya pertahankan, yang saya menganalisis item-item yang sering keluar lewat e-commerce tersebut. Saya menganalisis barang-barang mereka yang tidak terlayani, dalam arti banyak dicari pelanggan mereka tapi kok di sini nggak ada ya. Nah, itu kan otomatis harus saya analisis juga. Lalu daya beli yang lesu. Nah, terkadang nih ada beberapa momen yang tahu-tahu ekonomi sedang anjlok. Kayak beberapa bulan lalu ekonomi global anjlok. Atau tahun lalu sekitar bulan September Oktober itu sempat krisis ekonomi global, daya beli lesu, anjlok seanjlok-anjloknya.
banyak apotik teman saya yang turun dari 30 sampai 60%. Nah, untuk yang bisnis retail otomatis daya beli ini akan sangat berpengaruh. Kecuali kalau misalnya memang bisnis kita pasarnya adalah kalangan yang bebas finansial, yang udah nggak mikir lagi, yang penting gue pengen beli ini beli, gue perlu ini comot, tinggal transfer, tinggal bayar dan sebagainya. Nah kalau yang seperti itu tidak terpengaruh, biasanya ini bisnis-bisnis yang terkait dengan hobi. Lalu apa sih manfaat dari analisa SWOT ini? Manfaat dari analisa SWOT ini ya dengan memadukan atau apa, menyatukan analisis kita 4 faktor tadi itu, ya kekuatan, ya kelemahan, ya peluang, terus ancaman, kita jadi bisa secara tepat mempersiapkan strategi bisnis kita. Loh ya dong, ntar kita udah tahu itu kekuatan tapi tidak kita manfaatkan sebagai media promosi, ya mau ngapain gitu loh, percuma. Kita tahu ini udah jadi kelemahan kita tapi nggak kita atasin, ya ya bingung juga gitu loh. Jelas peluang ada di depan mata nggak disikat, ya sama aja bohong, peluang tidak datang setiap hari gitu loh. Udah jelas-jelas ancaman tapi tidak diantisipasi, ya udah. Nah seringkali orang malas melakukan analisa ini sehingga banyak kebobolan atau kebocoran, istilahnya seperti itu. Oke, sedikit sharing saya tentang analisa SWOT. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, atau ada yang ingin didiskusikan, nanti kita akan ketemu di daring, atau yang kalau udah nggak sabar silahkan hubungi saya melalui email atau WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.